Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, ya, ketemu lagi dengan The Proms ya, yang akan mendampingi adik-adik di jenjang SD. Kali ini The Proms akan mengupas tuntas prediksi KSN Matematika SD. Ya, setia dengan adik-adik yang masih di SD. Kita sampai di part 2, adik. Jadi di part 2 nanti kita bahas nomor 9 sampai 18. Sementara kemarin sudah part 1-nya 1 sampai 8 dan selalu to be continue sampai ya nomor terakhir. Tetap setia, adik ya. Oke. Kita lanjut nomor 9. Perhatian semua. Perhatikan alur mesin hitung di bawah ini. Mulainya berapa? Dikurangi 3 dikalikan 4 ditambah 8 hasilnya itu 40. Yang ditanya mulainya ini, adik, gitu ya. Oke. Ternyata ya, ini arah ke kanan. Berarti kalau kita pengen tahu kiri, justru kita mulainya dari kanan. Maka nah, ini jadi kita balik aja ke sana. Ya. Dalam operasi ini namanya adalah lawan, ya. Lawannya ditambah itu tentu saja dikurangi 8. Jadi langsung 40 itu kita kurangi dengan 8. Ya. Nah, sehingga langsung ini bisa kita dapatkan yaitu 32. Oke. Kemudian kalau ini dikalikan. Ya. Lawan dikalikan tentu saja dibagi. Berarti harus dibagi dengan angka 4. Maka 32 ya itu akan kita bagi dengan 4. 32 bagi 4 berapa, Dek? Kembali angka 8 ya. Nah, lawan dari dikurangi berarti ditambah 3. Sorry ya, ditambah 3. Berarti 8 itu akan kita tambahkan dengan 3 ya. Nah, gitu. Nah, sehingga dengan kita tambahkan 3, ini sudah kebalikan dari ini, kita dapatkan angkanya ya. Berapa ini angka awalnya? Dia adalah 11 ya. Gitu, adik. Nah, kalau kita cek, coba kita cek. Kita cek dalam arah sebaliknya. Kita mulai angka 11, oke? Dikurangi 3 8. Ya. Kemudian dikalikan 4 32, 32 ditambah 8 40. Cocok enggak? Cocok, adik ya, sehingga betul. Nah, maka kita harus tahu lawan dari operasi yang disediakan ya. Oke. Baiklah, berarti jawabannya adalah 11. Begitu, adik-adik ya. Baiklah, sekarang di nomor 10, perhatian semuanya. Jika P dibagi 30, maka akan bersisa 21. Maka jika P dibagi 6, sisanya adalah. Baiklah, adik-adik, sebenarnya ada angka yang istimewa. Dibagi berapa ini? 30. Dibagi berapa ini? Dibagi 6. Kita tahu bahwa 30 dibagi 6 itu adalah bilangan bulat. Berarti 6 adalah faktor dari 30. Secara otomatis kalau habis dibagi 30 pasti habis dibagi 6 ya. Sehingga kita bisa langsung memproses kepada sisa ini ya. Artinya apa? Berarti sisa yang 21 ya itu tinggal kita bagi dengan 6. Gitu loh, Dek ya. Karena itu tadi 6 adalah faktor dari 30. Sehingga Adik-adik 21 dibagi 6 ya, kita dapatkan hasilnya adalah 3. 3 kali 6 kan 18 ya. Sisanya 3. Begitu? 3/6 ya. Nah, permasalahannya ini ditanyakan adalah sisanya. Ya sudah, langsung kita dapatkan. Sisanya berapa? Ya ini dia. Sisanya adalah 3. Jawabannya mana? Dia adalah D. Ngerti ya, adik-adik ya? Ingat itu. Jadi kalau habis dibagi 30 pasti habis dibagi 6. Sehingga sudah bukan urusan lagi itu. Mengapa begitu? Iya, karena 6 adalah faktor dari 30. Dan soal-soal model begini sering keluarnya dalam angka berbeda-beda, bahkan angkanya tinggi.
tapi konsepnya sama. Adik siap saja gitu ya. Baiklah, sekarang di nomor 11. Perhatikan, bilangan C, bilangan prosentase di bawah ini menyatakan luas daerah yang diarsir dibanding dengan luas segitiga seluruhnya. Jadi 70% ini yang diarsir dibanding seluruhnya. Ya, terkandung maksud, kalau semua ini kan 100%. Yang diarsir 70%. Berarti yang tidak diarsir sini berapa, Dik? 30%. Betul gitu ya? Oke. Nah, sekarang segitiga yang kedua. Yang diarsir ini 65%. Itu, Adik. Berarti yang tidak diarsir berapa? 100 dikurangi 65. Berapa itu? 35%. Betul ya? Nah, maka X-nya berapa? X artinya yang diarsir di tengah itu. Ya, kita tulis ulang bahwa ini yang bawah ini tadi dari sini Adik ya adalah 30%. Kemudian yang atas dari sini adalah 35% dan X ini maksudnya yang di sini. Ya, Adik ya. Oke. Sehingga untuk mencari X kita kembali bahwa 100% itu terdiri dari 35% urut dari atas ya, kemudian ditambah X lalu ditambah dengan 30% ya. Jadi 100% itu adalah 35 tambah 30 berapa nih? 65% ya, betul ya. Kemudian ditambah dengan X, kita dapatkan X-nya ini tinggal pindah ruas ya, atau semua ruas dikurangi 65%. Ini jadi 0. Ini 100 kurangi 65. Adik tahu berapa 100 kurangi 65? Dia adalah 35%. Itulah nilai X-nya ya. Ya, belum tertulis saja. Ada kok ya bahwa di sini 35%. Itu Adik ya. Ngerti ya? Ini konsep tentang persen tetapi dinyatakan dalam gambar. Tugas adik-adik adalah memahami permasalahan kemudian melangkah dengan konsep-konsep yang benar. Oke. 3 nomor telah kita lalui ya. Mari kita lanjut di nomor-nomor yang lain. 12. Perhatian adik-adik. Suatu percakapan antara Anton dan Benny. Ya, ini A dan B gitu nanti kita sebutnya deh ya. Anton, beri aku 8 bolamu, maka banyak bolaku akan menjadi 2 kali lebih banyak. Ya. Berarti beri aku 8 bolamu. Ini kata Anton. Maka Anton ditambah 8, gitu kan? Karena dia diberi 8 bola, maka banyak bolaku akan menjadi 2 kali lebih banyak dari bola milikmu Benny. Nanti akan menjadi 2 kali ya bolanya Benny, karena yang 8 sudah diberikan Anton, maka bola Benny berkurang 8. Gitu ya adik-adik ya, ngerti? Belum mengapa B min 8? Iya, karena yang 8 sudah diberikan Anton. Kenapa ada angka 2 di sini? Karena soal memang begitu, menjadi 2 kali lebih banyak. Oke adik, tahu ya? Nah, kemudian nanti Benny ya, tidak, berikan saja 8 bolamu. Nanti bola kita akan sama. Coba, bagaimana nih dari tinjauan Benny? Ya, kalau Benny diberikan bola 8, berarti Antonnya bola berkurang 8 ya. Dan nanti bola kita akan sama ya, berarti Benny di sini menjadi tambah 8. Benny mendapat tambah 8, otomatis Anton berkurang 8. Gitu adik-adik ya. Oke, akhirnya apa? Ada 2 persamaan ya. Kalau ini bisa jadi seperti ini adalah materi SMP adik ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Tetapi KSN ya, lomba-lomba di Olimpiade Sains ya, itu bukan masalah.
Adik yang di SMP terbiasa berbau SMA. Adik yang di SD biasa berbau SMP. Siap ya? Gampang nggak Adik ya? Gampang. Nah, kalau kita bereskan ini dulu. Berarti A sama dengan apa? B tambah 8 gitu. Ini min pindah ke kanan jadi plus, tambah 8 lagi ya. Berarti A-nya adalah B ditambah 16 gitu. Ini kita namakan persamaan 2 nanti. Persamaan satunya dari sini adik-adik. Yuk mari. Berarti A ditambah 8 lepas kurung 2 kali B berarti 2B dikurangi 2 kali 8 gitu ya. Jadi ini harus kali ini harus kali ini. 2 kali 8 berapa? Negatifnya 16. Betul ya? Maka adik-adik ini kita dapatkan bahwa A ke kiri berarti min 2B sama dengan negatif 16 dikurangi 8. Pindah ruas ya, plus jadi min. Ya, sehingga A dikurangi B sama dengan ya negatif 16 dikurangi 8. Itu berapa, Dik? Negatif 24. Ini persamaan 1 ya. Nah, kita pakai metode namanya substitusi. Substitusi. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Substitusi itu artinya digantikan. Jadi A di persamaan 1 akan kita gantikan dengan B ditambah 16. Substitusi ke sini. Ngerti adik ya? Mari hasilnya. A-nya kita ganti B ditambah 16. Ini ganti A-nya, berarti masih dikurangi 2B. Betul? Berarti sama dengan negatif 24-nya tetap. Jadi A di sini saya ganti dengan B ditambah 16. Cuma begitu. Sehingga B dikurangi 2B ya, negatif B. Negatif 24 pindah ke kanan. Plus 16 jadi dikurangi 16. Jadi akhirnya min B adalah negatif 40. Dari sini semua bagi min 1 ini ya, ketemu B-nya adalah 40. Itu B-nya adik. Sementara itu dari persamaan 1 tadi A sama dengan ini. Apa itu? B ditambah 16. Jadi B-nya adalah 40 ditambah 16. Ini berapa, Dik? 56 ya. Begitu. B-nya sudah, A-nya sudah. Apa sih yang jadi pertanyaan? Sebenarnya banyak bola mereka berapa? Mereka berdua, berarti itu siapa, Dek? Kalau mereka berdua ya tentu saja A ditambah dengan B. A-nya 56 ditambah ya B-nya tadi 40. Wow, keren ya, Dek ya. Sehingga jawabannya adalah 96. Jangan-jangan ada, Dek? Alhamdulillah, betul-betul ada ya. 96. Begitu. Ya, adik-adik, mulai SD ya, biasakan menyukai soal cerita. Cerita kita bawa ke persamaan matematis. Habis itu baru kita selesaikan sesuai konsep-konsep yang benar. Oke, gitu ya. Baiklah. Selanjutnya, adik-adik kita lanjutkan. Ini pilihannya belum kita tuliskan. Coba kita tuliskan dulu. 4, 5, 6, 8. Nah, itu pilihannya. Ke nomor 13, perhatikan gambar di bawah. Seekor semut berjalan dari A ke I. Asalnya A, tujuannya I. Oke. Banyaknya rute perjalanan agar jaraknya seminimal mungkin. Tapi dia harus lewat jalan tentu. Ini jalan, nggak boleh langsung diagonal, itu nggak boleh. Karena nggak ada jalan. Ya, agar jaraknya seminimal mungkin. Oke, adik. Ya, kita tunjukkan saja rutenya. Ya, jadi bisa jadi A ke D, D ke G, G ke H, H ke I. Jadi melewati 3 titik. Begitu. Kita tulis, berarti apa itu? A D ya, A D G H I. Kayaknya ini terpendek ya. Nggak bisa lebih pendek, artinya melewati 2 titik saja nggak mungkin sampai. Gitu ya. Ini yang pertama.
Kemungkinan kedua bagaimana? Ya, kita coba ya AD ya, nggak naik tapi sini E ya. Setelah E ke H baru ke I. Gitu ya. Kita tulis berarti apa itu? ADE ADE HI. Oke. Ini juga sebuah rute yang berbeda. Kemudian lagi tetap ke D, tetap ke E, tapi nggak sana ya, melainkan dari E ke F. Juga 3 titik kan, 1, 2, 3, F-nya ke I. Berarti apa itu? Untuk warna biru adik ya. A, D, E, F, I. A, D, E, F, I. Gitu. Betul adik? Iya. Dan kayaknya yang AD semuanya sudah. Berarti kita berikutnya adalah rute yang berbeda. Bentar kita pakai warna apa ini? Nah, yang penting warnanya beda adik ya, untuk memudahkan aja. Pastinya A ke B dulu yuk, A ke B. A ke B, oke, B ke E. Gitu. B ke E ke H. Baru H ke I. Boleh ya? Juga melalui 3 titik. Berarti apa itu? A, B, E, H, I. Oke, ini ada sebuah kemungkinan ya. Nah, lagi berikutnya. Nah, saya pakai warna kuning adik. Ya, warna kuning. A, B, E, H, I sudah. Coba A, B masih saya tempuh. Ya. Kemudian masih ke E juga. Masih ke E. Tapi kemudian ke F dan F-nya ke I. Bisa ya? Berarti apa itu? A, B, E, F, I. Nah, gitu. Oke? Bagaimana ini? Masih ada selain itu? Ayo gimana? Masih? Masih adik-adik ya? Masih. Apa kira-kira? AB tentu saja. Nah, ini masih kosong. Terus BC. Habis itu apa? CF baru FI. Bisa ya? Jadi siapa, Dek? A, B, C, FI ya. A, B, C, FI. Luar biasa. Masih ada lagi? Sudah nggak ada. Masuk ABC terus sini nanti namanya tidak seminimal mungkin, tidak sependek mungkin. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ternyata ada 6 kemungkinan. Gimana adik-adik? Paham ya? Gitu adik. Oke. Selesai sampai nomor 13. Nomor berikutnya. Ya. Adik-adik, perhatikan pola kata di bawah ini. Kompetisi, 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 dan seterusnya diulang-ulang terus. Maka huruf yang jatuh pada urutan ke 2020 tahun ini ya, luar biasa soal ini. Adalah huruf apa? Gitu. Ya, adik-adik. Tentu hal yang tidak mungkin ketika kita akan menulis ini sampai urutan ke 2020. Bisa keriting jari kita nanti ya. Maka kita pakai cara nih. Kompetisi itu berapa huruf? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kompetisi itu ternyata 9 huruf. Ya kita tinggal kita bagi 2020 itu kita bagi dengan 9. Nanti sisanya berapa itulah urutan huruf. Gitu kan logikanya. Coba kita bagi. 20 bagi 9 2. 2 kali 9 18. Kurangi sisa berapa dek? 2. 2 turunkan 22. Bagi 9 tetap 2. Karena ini 2 kali 9 18. Sisa berapa dek? Berarti ini 4 ya, kurangi. Setelah 4 turunkan 0 jadi 40. Kalau 40 ini 9 berarti 4. 4 kali 9 berapa? 36. Set. Sudah terakhir kita kurangi, ternyata sisanya 4. Ya, sisa dari pembagiannya adalah 4. Artinya huruf apa? Ya, berarti sama saja urutan huruf
keempat dalam kata kompetisi. Mari kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Wow, ternyata huruf apa, Dek? Huruf P, adik-adik ya. Selesai. Gitu aja ya. Jadi tentang seperti ini banyak ya terapannya. Kadang kita bisa dengan cara sama itu ya. Kadang-kadang dikeluarkan bahwa 26 April tahun ini hari Senin. Nah, nanti 9 September tahun yang sama hari apa? Nah, gitu ya. Itu sama, prinsipnya sama. Kita akan pakai seperti ini ya. Hanya mencari sisa saja. Oke. Sekarang 15. Perhatian, operasi campuran. 5/8. Saya tulis dulu. 5/8 dikurangi dengan 1/3. Kemudian dikali 36%. Lalu ditambah 0,8. Kalikan 1,2. Iya. Kemana arah soal ini, Adik ya? Mari kita bereskan bersama. Samakan penyebut, Adik, ini dulu dalam kurung ya. Pipolondo tarung, ingat ya. Pengporolan sudo tarung utamakan kurung. Pipo pengporo itu setara ya. Sehingga tinggal mana dulu dalam operasi itu. Londo lan penjumlahan do pengurangan itu juga setara, sehingga tinggal mana dulu dalam operasi itu ya. Pipo londo tarung, tapi kalau ada kurung harus dikerjakan dulu, utamakan kurung tarung gitu ya, Dek ya. Nah, 8 dan 3 berarti KPK-nya 24. 24 bagi 8 3 kali 5 15. Kurangi 24 bagi 3 8 kali 1 ya 8 ya, Dek ya. Kemudian kita kalikan dengan 36%. Itu artinya apa, Dek? Artinya 36 dibagi 100. Karena di sini juga pecahan, ya. Kemudian ditambah 0,8 kali 12. Nah, ini tersembunyi. Ini penjumlahan, tapi ini kan perkalian. Berarti ini harus kita bereskan dulu, gitu ya. Adik tahu nggak 8 kali 12? Nggak tahu? 8 kali 4, 12 kali 4, 48. Sehingga kalau kali 8 tinggal kali 2, 96. 96. Koma, di belakang komanya berapa enggak? 1, 2, berarti 1, 2, oh gini, 0, gitu loh adik-adik ya. Oke, baiklah. Asik ya, Dek ya. Berikutnya, berarti di sini berapa, Dek? 7/24 gitu. Kalikan 36 dibagi 100 gitu ya, adik-adik ya. Lalu nanti ditambah dengan 0,96. Iya. Nah, ini jadi asik, bisa kita bagi 12. Bagi 12 berapa? 2. Bagi 12 berapa, Dek? 3. Adik-adik, 7 kali 3 berapa? 21 ya. 21 dibagi 2, 10,5. Asik ya, tanpa kalkulator, nggak boleh ya. Lalu ditambah dengan 0,96. Adik-adik, bukankah dibagi dengan 100 sama artinya kita geser komanya ke belakang, ke depan ya, kita geser ke depan komanya yaitu 2 digit. Berarti sampai sini 0,105 adik tambahkan dengan 0,96 gitu. Tambah aja, yuk paling akhir 6 tambah 5 11 1 nyimpen 1. 1 tambah 9 10 tambah 0 tetap ya. Gitu adik ya. 0,105 ditambah 0,96. Oke, ini komanya harus urut ya kalau jumlah ya. Coba, karena koma harus urut kita tunjukkan biar tidak salah. Jadi kita jumlah berapa? 0,105 adik jumlahkan dengan 0,96 tuh gini ya. Komanya harus urut. Berarti ini tetap 5, ini 6 gitu ya. 1 tambah 9 10 0 1 di sini. Selesai ya. Jadi ternyata berapa? 1,065 gitu ya. Ini 1,065 ya. Jangan-jangan ada, Dik? Wow, ada 1,065 ya. Sedih mungkin adik-adik sukalah mencoret. Mencoret itu artinya apa? Menyederhanakan, dibagi dengan angka yang sama sehingga angka itu menjadi lebih kecil.
Bukankah kalau angka itu lebih kecil maka berikutnya menghitungnya lebih sederhana? Tentu saja iya. Baiklah adik ya. Nah, ke nomor 16, perhatian. Untuk membuat sebuah meja, seorang pengrajin memerlukan 4,5 meter. Oke, papan kayu yang dipakai ya. Sedangkan untuk membuat kursi adik-adik memerlukan 2,3/4 meter papan kayu. Pengrajin akan membuat 2 meja dan 8 kursi. Maka papan kayu yang diperlukan. Ya udah, 2 meja berarti dia perlu 2 kali ini tadi adik, 4,5. Gitu ya. Kemudian ditambah 8 kursi, artinya adalah 8 kali berapa adik? 1 kursi 2,3/4. Inilah yang diperlukan. Biasa banget adik ya. Oke, mari. Berarti ini 2 kali 4,5 itu berapa per 2? Tentu saja 9/2. Tahu ya adik ya. Oke, kemudian ditambah ya, 8 kali 2,3/4. 2 kali 4 8 tambah 3 11/4. Gitu aja. Oke. Adik-adik tentu ini dicoret habis ya. Ini nanti juga begitu tapi ada 2 di sini. Berarti 1 kali 9 adalah 9 ditambah 2 kali 11 22. Ya. Adik tahu 22 tambah 9 31. Wow. Ya, selalu ya menjawab dengan lancar. Oke, adik semangat belajar ya, karena dengan sejak awal adik-adik ngerti maka berikutnya juga akan tidak masalah. Tapi kalau awalnya berat ya, matematika itu ibarat naik tangga, tidak akan sampai tangga 3 kalau tangga 1, 2-nya tidak dinaiki, begitu seterusnya. Oke ya, baiklah 17 ya adik-adik. Perhatikan pola bilangan berikut. Oke. Ini 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20 ya, sana pola datar gitu. Kalau pola tegak 1, 3, 5, 2, 6, 10, 4, 12 ini. Kayaknya ini sederhana saja ya. 1 ke 3 tambah berapa, Dik? 2. Tambah berapa? Oh iya. Ini kalau dinamai adalah sebuah barisan aritmatika. Jadi selisihnya sama. Ini juga tambah 4. Ini, oh gitu ya. Ini juga adik, tambah berapa adik? 8. Ini juga tambah 8. Oke. Ternyata seperti ini, penambahnya tetap terus ya. Dan kalau kita ambil pola yang datar, ternyata ini kali 2. Ini kali 2. Betul semua cocok? 3 kali 2 6. 6 kali 2 oh ya cocok. 5 kali 2 10, 10 kali 2 20. Ya udah, kita ambil keteraturan ini boleh kali 2. Kali 2. Berapa kali 2? 32. Oh ketemu. Hanya 16. Berarti B-nya adalah 32 kali 2. Berapa 32 kali 2? 64. Iya, ternyata ketemu. Hanya 16 dan B-nya adalah 64. Gitu adik. Pertanyaannya adalah A ditambah dengan B ya. Berapa A? 16. Berapa B? 64. Jumlah aja biasa ya. Berapa dek? 16 tambah 64. Dia adalah 80. Wow gitu adik ya. Oke, nomor terakhir di part 2 ya. Dan tetap setia, nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Oke, 18 perhatian. Tentukan hasil penjumlahan semua bilangan prima antara 10 dan 40. Prima adik, antara 10 dan 40. 10-nya enggak ikut, lagian 10 juga bukan prima. Sehingga kita mulainya, kita barisannya dulu ya. Mulainya 11. 11 prima adik ya. 12 enggak. Ingat prima kan? Hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya berarti 13 iya. Gitu. Terus 14 enggak, 15 enggak, 16 enggak. Larinya ke 17. 18 tidak, 19 iya. 20 tidak, 21 enggak, 22 enggak, lalu ke 23. 23, 24 enggak, 25 enggak, 26 enggak, 27 enggak, 28 enggak, langsung ke 29. 30 enggak, 31 iya.
Gitu kan ya. 32 enggak, 33 enggak. 4 enggak, 5, 6 enggak, langsung ke 37. 38 enggak, 39 tidak, kan ada 13 ya. Sudah 40. Nah, ternyata ini. Ya, tentukan hasil penjumlahan. Kita suruh jumlah angka-angka ini. Ya sudah, terus kita jumlah. Hanya saja adik, sesama menjumlah kita pakai trik. Coba perhatian. 11 saya tulis. Saya coret. Terus 13 saya tulis. Saya coret, berarti sudah. 17 saya coret. Saya tulis ya. Lalu 19 saya tulis. Saya coret. Nah, lihat, unik sekali. Angka-angka berikutnya itu berjodoh adik. Ya. Kalau 3 jodohnya dengan 7. Ini ya, ada 3 tambah 7 nanti kan 10, 0 ya. Berarti sini aja. Sudah saya coret. 9 jodohnya dengan 1, berarti 11. 29. Saya coret. 1 berarti dengan 9. Berarti sini. 31 saya coret. Satu-satunya yang belum 37 ternyata berjodoh dengan 13. Masya Allah ya. Ngerti adik ya? Lalu seperti apa hasilnya? Mari. 11 tambah 29. Jelas sekali 40. 13 tambah 37. Wow, 50 ya. 17 tambah 23 ya. 40 lagi. 19 tambah 31. Keren ya. 50. Adik tahu? 50 tambah 50? 100. 40 tambah 40? 80. Gile, 180. Asik sekali cara menjumlahnya ya. Jadi ya sama jumlah tapi beda ya, dan itu menjadi lebih sederhana dan resiko salah menjadi kecil. Gitu ya adik ya. Beginilah ketika adik-adik belajar bersama The Prams ya, dan calon jagoan-jagoan matematika ya. The Pram ingin mengawali adik-adik memberikan dasar konsep yang bagus sejak di SD dan nanti berkembang terus SMP, SMA masih tetap dengan The Prams ya. Maka adik semuanya ya, Bapak Ibu juga Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali murid ya, sekiranya ini bermanfaat ya, silahkan subscribe ya, berlangganan. Kemudian juga kasih komentar yang membangun ya, supaya The Prams ini akan semakin mengedukasi untuk adik-adik pelajar di seluruh Indonesia. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, jenius mendadak bersama The Prams.